Sahabat sehat semua, pernahkah kita mendengar ungkapan bahwa kunyit adalah raja dari segala rempah? Betul sekali. Sejak dulu, kunyit sudah dipercaya sebagai salah satu bahan herbal yang mampu membantu mengatasi berbagai keluhan, mulai dari masalah pencernaan, sendi, hingga daya tahan tubuh. Namun sayangnya, banyak orang belum memahami bahwa cara kita mengonsumsi kunyit sangat menentukan apakah manfaatnya benar-benar bisa dirasakan, atau justru hilang sama sekali. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas bersama secara mendalam tentang bagaimana kunyit bekerja di dalam tubuh, apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan orang ketika mengonsumsinya, kombinasi makanan apa yang justru berbahaya bila dipadukan dengan kunyit, dan tentu saja bagaimana cara yang tepat agar kunyit benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan kita. Mari kita mulai dari dasar terlebih dahulu. Kunyit mengandung zat aktif utama yang disebut kurkumin. Kurkumin inilah yang bertanggung jawab atas warna kuning khas kunyit, sekaligus menyimpan potensi besar sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Artinya, zat ini dapat membantu melawan radikal bebas, mengurangi peradangan, serta mendukung fungsi organ penting dalam tubuh. Namun, ada satu hal yang perlu dicatat, kurkumin sangat sulit diserap oleh tubuh manusia. Penyerapan alami kurkumin bisa sangat rendah, bahkan sebagian besar bisa langsung terbuang begitu saja, tanpa memberikan efek yang berarti. Inilah alasan mengapa banyak orang yang sudah rajin minum jamu kunyit atau menambahkan kunyit ke dalam masakan sehari-hari, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Padahal bukan kunyitnya yang salah, melainkan cara kita mengonsumsinya. Sekarang, mari kita bahas kesalahan yang paling sering dilakukan orang ketika mengonsumsi kunyit. Ada 3 kombinasi makanan yang sebaiknya dihindari, karena bisa membuat manfaat kunyit hilang hingga 95%. Yang pertama adalah produk susu olahan. Contohnya keju, yogurt manis, krimer bubuk untuk kopi, atau bahkan susu kental manis. Mengapa kombinasi ini berbahaya? Karena kandungan protein kasein dan lemak jenuh dalam produk susu olahan dapat mengikat kurkumin dan membuat tubuh semakin sulit menyerapnya. Hasilnya, kunyit yang kita konsumsi justru menjadi kurang bermanfaat. Kesalahan kedua adalah mengonsumsi kunyit bersamaan dengan makanan tinggi cuka. Sebagai contoh, asinan, rujak dengan bumbu asam manis, atau saus berbahan dasar cuka. Tingginya tingkat keasaman dari cuka dapat merusak struktur kurkumin, sehingga sifat antiinflamasi dan antioksidannya menurun drastis. Jadi, meskipun kita sudah minum jamu kunyit asam dalam jumlah banyak, jika terlalu dominan rasa asamnya, manfaat kunyit justru berkurang. Kesalahan ketiga adalah memadukan kunyit dengan makanan tinggi gula. Gula berlebih bisa menimbulkan peradangan baru di dalam tubuh, sehingga efek antiinflamasi kunyit menjadi tidak berguna. Bayangkan saja, kita minum jamu kunyit tapi dicampur dengan gula pasir dalam jumlah banyak. Alih-alih mendapatkan manfaat, tubuh malah dibebani dengan risiko baru seperti peningkatan kadar gula darah. Itulah 3 kombinasi utama yang harus benar-benar kita hindari ketika mengonsumsi kunyit. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya manfaat kunyit benar-benar maksimal? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, tambahkan merica hitam ketika kita mengolah kunyit. Merica hitam mengandung piperin, yaitu zat yang terbukti mampu meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Jadi, jangan heran kalau banyak resep herbal tradisional yang selalu memadukan kunyit dan lada hitam. Kedua, konsumsi kunyit bersama lemak sehat. Kurkumin larut dalam lemak, sehingga jika kita menambahkannya ke dalam masakan yang menggunakan minyak zaitun, minyak kelapa, atau susu nabati seperti susu kedelai atau susu almond, maka tubuh akan lebih mudah menyerap manfaat kunyit. Ketiga, gunakan pemanasan ringan. Proses memasak yang tidak terlalu lama justru membantu melepaskan kurkumin dari serat. Ketiga, gunakan pemanasan ringan. Proses memasak yang tidak terlalu lama justru membantu melepaskan kurkumin dari serat kunyit sehingga lebih mudah diserap tubuh. Namun ingat, jangan dimasak terlalu lama karena justru bisa merusak kandungan aktifnya. Keempat, kombinasikan kunyit dengan makanan kaya quercetin, yaitu senyawa flavonoid yang ada dalam bawang merah, apel, anggur, atau brokoli. Quercetin ini mampu menghambat enzim yang biasanya merusak kurkumin, sehingga manfaat kunyit dapat bertahan lebih lama dalam tubuh.
Dengan 4 cara sederhana ini, yaitu menambahkan merica hitam, mengonsumsi bersama lemak sehat, menggunakan pemanasan ringan, serta mengombinasikan dengan quercetin, manfaat kunyit bisa meningkat berkali-kali lipat. Mari kita rangkum kembali agar lebih jelas. Kunyit memang memiliki segudang manfaat, tapi jika salah konsumsi, manfaatnya bisa hilang. 3 kesalahan terbesar adalah mengonsumsi kunyit bersama susu olahan, makanan tinggi cuka, dan makanan tinggi gula. Sebaliknya, untuk memaksimalkan manfaatnya, kita perlu menambahkan merica hitam, lemak sehat, pemanasan ringan, serta mengombinasikannya dengan makanan kaya quercetin. Dengan pola konsumsi yang tepat, kunyit bisa benar-benar membantu tubuh kita. Mulai dari mengurangi peradangan sendi, menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga melindungi otak dari penurunan fungsi kognitif. Ingatlah, bukan kunyitnya yang salah, melainkan cara kita mengonsumsinya. Jadi, mulai sekarang mari lebih bijak dalam mengolah dan mengonsumsi kunyit. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membawa dampak besar bagi kesehatan jangka panjang kita. Demikian penjelasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, menambah wawasan, dan bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mengingatkan satu hal. Jika sahabat merasa penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, karena dengan begitu YouTube akan lebih sering merekomendasikan video ini kepada orang lain yang juga membutuhkan informasi kesehatan. Silakan juga tinggalkan komentar di bawah, siapa tahu ada pengalaman pribadi atau pertanyaan seputar kunyit yang bisa kita bahas bersama. Dan tentu saja, subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan setiap kali kami membagikan konten edukasi kesehatan terbaru. Bagikan juga video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang sering mengonsumsi kunyit, agar mereka tidak lagi salah dalam memadukan kunyit dengan makanan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan penuh semangat.